Salve fratres, mari kita bahas keberatan Protestan. Jika Gereja Katolik benar dalam menetapkan kanon kitab suci, mengapa Santo Hieronymus yang meragukan kitab-kitab Deuterokanonika tidak dikutuk atau dianatema oleh gereja? Demikian pertanyaan Paus Dikingadas. Jawaban Katolik adalah Hieronymus tidak menolak otoritas gereja. Santo Hieronymus memang awalnya memiliki keberatan pribadi terhadap kitab-kitab Deuterokanonika karena ia mengandalkan teks Ibrani Masoretik sebagai standar utama. Namun dia tetap tunduk pada keputusan gereja dan menerjemahkan kitab-kitab tersebut ke dalam Vulgata. Sikapnya mencerminkan kerendahan hati seorang santo yang menerima otoritas gereja meskipun memiliki opini pribadi yang berbeda. Perbedaannya dengan Luther adalah ketaatan versus pemberontakan. Berbeda dengan Martin Luther yang secara aktif menolak ajaran gereja dan membuang kitab-kitab Deuterokanonika dari kanon, Hieronymus tidak pernah mengajarkan bahwa gereja salah dalam menetapkan kitab suci. Dia hanya mengungkapkan opini akademiknya, bukan menentang ajaran gereja atau menolak kanon yang ditetapkan otoritatif. Gereja tidak mengutuk diskusi teologis yang jujur. Gereja Katolik tidak pernah mengutuk seorang teolog hanya karena memiliki opini akademik yang belum diselesaikan oleh otoritas gereja. Pada masa Hieronymus, kanon kitab suci masih dalam proses penegasan formal. Setelah Konsili Hippo 393 dan Kartago 397 menetapkan kanon secara definitif, Hieronymus tidak menantangnya, melainkan justru mengikuti keputusan tersebut. Pengakuan Hieronymus atas otoritas gereja. Nah, dalam Against Rufinus, Hieronymus sendiri mengakui bahwa ia hanya mengulangi keberatan orang Yahudi terhadap kitab-kitab tertentu, bukan menyatakan pandangan dogmatisnya. Dia menegaskan bahwa ia tunduk pada keputusan gereja, yang berarti ia tidak bersikeras pada kesalahannya setelah gereja menetapkan kanon. Nah, yang paling penting adalah bahwa gereja menilai keseluruhan hidup dan karya seseorang. Santo Hieronymus adalah seorang santo dan doktor gereja, bukan karena opininya tentang Deuterokanonika, tetapi karena kontribusinya yang luar biasa dalam penerjemahan Alkitab, pembelaan ajaran iman, dan ketekunan dalam hidup asketis. Kesalahannya dalam satu aspek akademik tidak membatalkan jasanya bagi gereja. Jadi, Santo Hieronymus tidak dikutuk oleh gereja karena dia tidak menolak otoritas gereja dalam menetapkan kanon kitab suci. Dia memiliki pendapat pribadi yang kemudian dia tinggalkan demi ketaatan kepada gereja. Sebaliknya, Martin Luther menolak otoritas gereja, menolak kitab-kitab Deuterokanonika, dan memaksakan pandangannya sebagai kebenaran mutlak. Ini adalah perbedaan mendasar antara diskusi akademik yang jujur dan pemberontakan terhadap otoritas gereja. Good job.